Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Majelis Sirul Asrar. Seringkali kita menemukan perbedaan di dalam meraih kesempurnaan rohani, baik itu perbedaan di dalam proses dan di dalam pencapaian. Ada seseorang itu di dalam meraih kesempurnaan rohani, dengan susah payah dia melakukan perang terhadap hawa nafsunya sendiri. Apabila dia kehilangan sesuatu, dia belajar sabar, dia belajar ridho, dia belajar ikhlas. Apabila dia belum mendapatkan sesuatu, juga begitu. Dia belajar ridho, dia belajar berbaik sangka, dan belajar sabar. Meskipun di dalam proses belajar itu tidak mudah, harus berjibaku dengan ego, dengan keakuan, dengan nafsunya sendiri. Ada juga yang di dalam menempuh perjalanan untuk menuju kesempurnaan rohani, itu tidak melalui proses belajar dengan susah payah untuk melawan hawa nafsunya, untuk menimbulkan atau untuk melahirkan rasa ikhlas, rasa ridho, rasa sabar di dalam setiap kehidupannya. Kebanyakan dari kita pasti akan mengalami hal yang sama dengan hal yang pertama kali saya sampaikan tadi, yaitu berjibaku dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan pelepasan-pelepasan yang bersifat melekat di dalam diri kita. Yang menjadikan pertanyaan adalah bagaimana agar diri kita ini tidak sibuk dan tidak direpotkan dengan hawa nafsu kita, dengan ego kita, dengan keakuan kita, sehingga tanpa kita sadari cinta kasih itu tumbuh, rasa ikhlas, rasa ridho, rasa sabar itu tumbuh dengan alami di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan, dengan penuh kedamaian, dengan penuh kebahagiaan. Sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, kesabaran yang kita perjuangkan, keikhlasan yang kita lalui dengan berjuang lebih dulu untuk mengekang hawa nafsu kita, untuk mengekang rasa kepemilikan kita, untuk mengekang rasa kecintaan kita, itu baik. Tetapi kita seringkali mempertanyakan dari buah yang kita perjuangkan tersebut, sejauh mana kesabaran itu bisa bertahan, seberat apa keikhlasan itu
bisa kita pertahankan? Tentunya kesabaran kita, keikhlasan kita serba terbatas dengan kondisi, dengan keadaan di dalam kehidupan kita. Namun, apabila kita mendapatkan keikhlasan dan kesabaran itu secara alami, tahu-tahu kita sudah tidak melekat dengan segala sesuatu. Tahu-tahu yang selama ini kita mudah tersinggung, mudah tergores hati kita, mudah muncul keakuan kita, lama-lama tergantikan dengan jiwa yang pemaaf, dengan jiwa yang pemurah, dengan jiwa yang ikhlas. Dan kita tidak tahu proses itu sendiri. Kapan lahirnya keikhlasan itu? Kapan lahirnya keridhaan itu? Kapan lahirnya penerimaan kita di dalam segala sesuatu ini dengan kadar yang sama? Keridhaan, keikhlasan yang kita dapat dari sesuatu yang alami di dalam kehidupan kita, inilah keridhaan yang sebenarnya. Inilah penerimaan yang sebenarnya, yang bersumber dari alam dan Tuhan kita. Untuk itu, kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana caranya kita mengakses kesabaran secara alami, sehingga kita begitu mudah untuk menaklukkan, mengekang hawa nafsu kita. Kita mudah membuang ego dan keakuan kita, serta kita mudah melepas kemelekatan kita di dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah dengan pengenalan kepada diri kita sendiri, yang bersumber daripada Nur Muhammad yang disebut Muhammad. Lalu kita bangkitkan Nur Muhammad itu, kita tumbuh kembangkan kembali Nur Muhammad itu di dalam pori-pori kita, di dalam pembuluh darah kita, di dalam sel yang ada di dalam tubuh kita, di dalam daging dan tulang kita, sehingga cahaya Muhammad itu tumbuh di dalam zahir maupun batin kita. Kita fokus untuk menjalin hubungan diri kita kepada Nur Muhammad melalui sholawat, melalui menyebut nama Muhammad, mengagungkan nama Muhammad, memberi salam nama Muhammad, sehingga darah kita mengingat asal kejadian dirinya. Sel di dalam tubuh kita mengingat asal kejadian dirinya. Darah, tulang, daging, dan seluruh tubuh kita mengingat asal kejadian diri kita, yaitu Nur Muhammad. Dengan diri kita fokus kepada sholawat dengan mengagungkan asma atau nama Muhammad itulah, maka tanpa kita sadari, dengan perlahan sel yang ada di dalam seluruh tubuh kita ini akan memancarkan cahaya Muhammad. Dia hidup, dia mulai bergerak untuk menyinari, untuk menerangi segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, baik yang zahir maupun yang batin.
Nur Muhammad itu akan menerangi akal pikiran kita, ego kita, keakuan kita, sifat merasa kita, nafsu kita, sehingga nafsu ini tidak lagi bergolak, tidak lagi kuat, tidak lagi mempengaruhi seluruh fisik kita, seluruh emosi kita, seluruh jiwa kita, seluruh lahir dan batin kita. Sering-seringlah tubuh ini, jasad kita ajak bersolawat. Yang selama ini mungkin kita sering mengajak untuk bersolawat kepada Rasulullah, kepada Kanjeng Nabi, kepada sesuatu di luar diri kita dengan mengucap shollu ala Nabi dan shollu ala Muhammad. Namun sering-seringlah kita bangunkan darah kita, kita bangunkan seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita, bahwa mereka bersumber dari cahaya kenabian, yaitu kenabian daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita solawat dengan shollu ala Nabi, mengingatkan seluruh tubuh ini, sel-sel yang ada di dalamnya untuk bersolawat. Dengan demikian maka Nur Muhammad itu akan tumbuh di dalam tubuh kita dan hidup di dalam setiap sel yang ada di dalam tubuh kita. Kita mengingatkan tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk bersolawat shollu ala Nabi, shollu ala Nabi, shollu ala Nabi. Lalu kita ingatkan sesuatu yang bersifat batin, sesuatu yang bersifat ghaib yang ada di dalam diri kita, mulai dari hati, rasa, pikiran, nafsu, keakuan, sifat-sifat yang tercela, yang seringkali membuat diri kita lelah, diri kita terjerembab, diri kita terpeleset ke dalam hal-hal yang membuat diri kita harus berpikir keras, harus ragu-ragu, harus khawatir di dalam kehidupan kita. Kita sadarkan mereka, kita aliri sesuatu yang bersifat batin yang ada di dalam diri kita. Kita sambungkan sesuatu yang bersifat batin yang ada di dalam diri kita dengan Nur Muhammad, dengan membaca atau mengajak diri yang batin di dalam diri kita itu untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan shollu ala Muhammad. Shollu ala Muhammad kita tujukan ke dalam batin kita, ke dalam dada sebelah kiri kita. Shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad. Dengan demikian maka pikiran kita akan terhubung dengan Nur Muhammad. Keakuan kita, nafsu kita, angan-angan kita, perasaan kita, hati kita, semuanya terhubung dengan Nur Muhammad. Apabila sesuatu yang bersifat batin ini telah terhubung dengan Nur Muhammad, maka dengan demikian akan lahir batin Muhammad di dalam batin kita, yaitu batin Kanjeng Nabi Muhammad di dalam batin kita. Batin yang penuh keindahan, batin yang penuh kesempurnaan. Apabila batin telah tumbuh keindahannya, maka itulah yang dinamakan kesabaran yang alami, keikhlasan yang alami, sifat pemurah yang alami, sifat kasih yang alami.
Dengan demikian akan kita lahirkan kembali akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian maka zahir kita, batin kita akan wusul kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wusulnya zahir dan batin kita, niscaya kita mampu menjadi insan kamil, mukamil, insan yang paripurna, yang mampu menyempurnakan. Cukup sekian, semoga manfaat, dan sholawatnya ini istiqomah di dalam keadaan apapun, dimanapun, dan di dalam kondisi apapun. Tiada jumlah, tiada tenggang waktu, tetapi diistiqomahkan di dalam setiap kehidupan kita. Semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.